Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah, pernah ditanya oleh seorang laki-laki, "Ya Abu Abdullah, wa Imam Abu Abdullah, min aina uhrimu lil hajj? Atau min aina uhillu bil hajj? Dari mana saya memulai ihram naik haji?" Mana asal mulai ihram je? Di mana mulai ihram asal? Bir Ali. Di Zulhulaifah. Imam Malik katakan kepadanya, ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ahrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Zulhulaifah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sang purnama yang terang cahayanya, yang siapapun mengikutinya dapat hidayah, dan siapa yang meninggalkannya jatuh ke dalam fitnah. Apa kata Imam Malik rahimahullah? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhrimu min Zulhulaifah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ihramnya dari Zulhulaifah. Kalau sekarang dikenal dengan Bir Ali, Bi'ru Ali. Nabi sallallahu alaihi wasallam ihram dari Zulhulaifah atau Abyar Ali atau Bir Ali. Tapi di masa itu dikenal dengan Zulhulaifah. Waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Madinati Zulhulaifah. Rasul menetapkan miqat makani bagi orang-orang yang haji dari jalur Madinah, Zulhulaifah. Orang ini kaum muslimin dan muslimat, bapak dan ibu, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Apa kata orang ini? Dia tidak merasa puas. Dia ingin, la ana uhrim minal masjidin nabawi. Saya akan ihram dari masjid Nabawi. Ada alasan logisnya? Ada. Ada alasan filosofisnya? Ada. Bahkan studi akademis pun bisa dibuat. Apa sebab? Secara logika memulai lebih awal lebih bagus. Iya, secara logika. Misalnya harus hadir jam 7:30 atau 7:30. Kalau hadir anak buah kita jam 7, kena marah coh. Ada jam 7, kena wangi? Tidak. Logis. Ya. Kalau wak suanya membawa membolin awak, jo pitinya dak piti awak dah. Bolin goreng 5, bolin mau boleh deh, kena wangi? Tidak je. Logis kan? Logis apa enggak? Logis. Makanya di sini banyak orang-orang cerdas yang mengada-ngada kadar ini. Karena secara logis benar. Kemudian alasan filosofisnya ada juga. Sebab Masjid Nabawi lebih afdal daripada Masjid Bir Ali. Biar tak? Masjid Nabawi lebih afdal daripada Masjid Nabawi lebih afdal daripada Masjid Bir Ali. Apalagi di mazhab yang mengatakan bahawa sebelum ihram disunatkan 2 rakaat salat. Sah? Ya, ada yang mengatakan salat sunat ihram seperti dalam mazhab Syafi'i, salat sunat ihram itu ada. Daripada dilakukan di Masjid Zulhulaifah yang tak ada kelebihan fadilatnya, lebih baik dilaksanakan di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi sekali salat lebih afdal dari 1000 kali salat di masjid lain. Alasannya kuat kan? Kuat tak alasannya? Kuat. Secara logis, secara filosofis kuat. Di sinilah nanti kenanya orang-orang yang tidak berilmu dihadapkan dengan realita dan logika seperti ini, retorika seperti ini, akan tunduk. Yang kedua, bahwasanya bertambah langkah kita dalam berbuat taat
Kan borak taat itu. Daripada mulai di Zulhulaifah tambah beberapa mil lagi, lebih kurang 21 kilo dari Masjid Nabawi ke Zulhulaifah. Jadi daripada yang asalnya 421 km sampai ke kota Mekah menjadi 440 lebih. Kan lebih banyak jaraknya. Bukankah ketika kaki diangkat berbuat taat, mengangkat derajat, ketika diturunkan menghapus dosa? Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Cuman subuhat ini, alasan-alasan logis dan filosofis ini disampaikannya ke siapa? Ke Imam Malik, alimul Madinah. Lalu dia bilang, la taf'al ya akhi, jangan kau lakukan itu, jangan kau lakukan itu. Kenapa? Bukankah innama amyalun aziduha fit ta'ah ya Aba Abdillah? Kenapa saya tidak boleh buat? Bukankah ini beberapa mil, berapa kilometer saya tambah berbuat taat? Apa salahnya menambah sesuatu berbuat taat? Kan dia tidak buat dosa kan? Kan ada dia buat dosa. Berihram sebelum Zulhulaifah, menambah sekitar 21 kilo lebih, ya 21 kilo dalam kebaikan. Logis kan? Berdosa dia melakukan kebaikan, melangkah dalam ketaatan, berdosa enggak? Hah? Berdosa enggak buat kebaikan? Hah? Kalau ditanya berdosa buat kebaikan, jawaban kita serentak, tidak. Enggak berdosa berbuat kebaikan. Tapi dosanya di mana? Kok dilarang sama Imam Malik? Apa jawaban Imam Malik rahimahullah ta'ala? Inni akhsha alaikal fitnah, saya takut kamu terkena fitnah. Atau apa itu fitnah? Yaitu menyebabkan perselisihan umat berkepanjangan gara-gara mengada-ngada dalam agama. Nah, kok bisa jadi fitnah? Ya karena melakukan sesuatu yang tidak ada dasarnya dari Sang Purnama yang telah menerangi. Ini jangan-jangan nanti menjadi awan penutup, mendung penutup orang sampai ke sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inni akhsha alaikal fitnah, saya takut kamu terkena fitnah. Dia belum puas juga. Ini kan orang yang setengah paham agama, mungkin setengah paham agama. Ya kalau setengah paham ni payah meyakinkannya. Lebih baik yang tak paham sama sekali. Dia bilang, ayu fitnatin hadha ya imam, fitnah apa pula? Lalu Imam Malik rahimahullah membacakan kepadanya surat An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim. Hendaklah merasa takut dan khawatir orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitnah, mereka kena fitnah. Berapa banyak gara-gara alasan logis dan filosofis seperti ini yang memahami setengah paham ini membuat perpecahan umat semakin menganga, jurang pemisah antara kita semakin melebar.